Bayangkan ini laki-laki sampai dibopong 2 orang, nangis. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada kejadian yang mengejutkan ya. Karena ketika Anies yaitu akan meresmikan Green Building, tiba-tiba ada guru SDN 8 Ragunan menangis. Ini sungguh mengejutkan ya. Dan nangisnya pun menurut saya sih kurang greget ya. Kurang greget dan bahkan kurang meresapi. Seperti ini videonya. Bayangkan ini laki-laki sampai dibopong 2 orang, nangis. Pak Hari semua jalan udah pokoknya Pak ya, semua pekerjaan yang penting udah Pak Hari Saya tahu kemungkinan bapak ini nangis karena ini ya kemungkinannya. Ini kan kelihatan ini orangnya, tetapi tidak digubris lah sama Anies. Akhirnya menangis. Mungkin sih. Atau Anies Baswedan kan akan mengakhiri masa jabatannya ya pada 16 Oktober mendatang. Ya kemungkinan akan menangis karena penggantinya ya kalau galak seperti Ahok, ya pasti akan merasa kerinduan kepada Anies Baswedan. Karena memang Anies Baswedan itu kelihatan santai. Tetapi ini dikomentari oleh netizen-netizen malah melihat guru tersebut nangis malah ngakak sejadi-jadinya. Ini bahkan ditanggapi oleh Nakula, ngakak sejadi-jadinya. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Alextam 878. Itu menangis atau tertawa sih? Lebay banget sampai digotong 2 orang. Ya memang lebay banget menurut saya. Apalagi Anies Baswedan ya ketika lengser tinggal mengunjungi rumahnya lah. Mengunjungi rumahnya pasti Anies Baswedan juga ada. Justru kalau pensiun kan jelas selalu standby di rumah lah. Jadi nggak usah nangis seperti ini. Malah menurut saya ada yang aneh ketika guru SDN 08 Jakarta menangis. Tidak rela Pak Anies meninggalkan Jakarta. Tidak meninggalkan Jakarta, tetap di Jakarta. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira gimana ya pendapatnya? Kelilipan. Menangis karena jatahnya hilang. Ketawa bahagia penjabat di DKI. Sebentar lagi sudah tak berkuasa lagi. Antara ketawa dan menangis beda tipis. Mungkin menangis bahagia. Komen gala lucu. Ini nangis kebetulan loh, sampai-sampai matanya kering, gak keluar air mata. Setengah menangis, setengah tertawa. Drama. Ketawa digotong, kesurupan, cengengesan. Ya seperti itulah. Malah menurut netizen-netizen, guru yang menangis ini ya kurang menghayati perannya lah. Atau bahkan ada yang menyebut jika guru SDN ini menangis bahagia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebentar lagi lengser dari jabatannya. Anies akan purna tugas pada 16 Oktober 2022, mengikuti hari saat dirinya dilantik sebagai orang nomor 1 di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta akan selalu ada di provinsi ini. Anies Baswedan yang hanya tinggal 2 bulan, kata Anies beberapa waktu lalu, seperti dikutip Kamis 25 Agustus 2022. Anies bukanlah satu-satunya kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun ini. Berdasarkan catatan, sebanyak 101 kepala daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota juga akan berakhir masa jabatannya. Kekosongan kursi para kepala daerah tak lepas dari pagelaran pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Artinya, dalam 2 tahun ke depan akan ada jabatan kepala daerah yang kosong. Adapun kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum Pilkada serentak 2024 akan diganti oleh pejabat gubernur sementara.
sejalan dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang 10/2016 pasal 201.9 yang berbunyi untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang berakhir pada masa jabatan pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Bunyi pasal tersebut. Juga diketahui DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan tidak melantik pejabat atau kepala perangkat daerah menjelang pensiun pada 16 Oktober 2022. Alasannya untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di DKI. Kami mengusulkan agar Gubernur DKI tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi Pratama pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku, kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI pada Selasa 13 September. Prasetyo menambahkan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali sebelumnya menerbitkan pengumuman nomor 12 tahun 2022 pada 6 September 2022 terkait seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Provinsi DKI Jakarta. 5 jabatan tinggi Pratama itu yang akan diadakan seleksi terbuka, yakni Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara DKI dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI. Selanjutnya Kepala Biro, Kepala Daerah Sekretaris Daerah DKI, Direktur RSKD Duren Sawit, dan Direktur RSUD Pasar Minggu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 234 ayat 4 disebutkan proses pengangkatan kepala perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai proses seleksi JBT Pratama seperti diatur dalam undang-undang terkait aparatur sipil negara. Sementara itu, Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian, pengangkat atau melantik kepala perangkat daerah dari hasil seleksi tersebut sesuai pasal 235 ayat 1 undang-undang tersebut. Namun, Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 71 ayat 2 ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sedangkan hasil seleksi terbuka jabatan tinggi Pratama itu diperoleh pada 3 Oktober 2022 dan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022 sudah berakhir atau kurang dari 13 hari jelang pensiun sebagai gubernur. Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara simbolis meresmikan revitalisasi total 4 sekolah negeri di ibu kota pada Rabu 28 September. Anies Baswedan meresmikan 4 bangunan sekolah berkonsep Green Building, yakni SDN Duren Sawit 14 Jakarta Timur, SDN Grogol Selatan 09, SDN Ragunan 08 pagi, 09 pagi, 11 petang Jakarta Selatan, dan SMAN 96 Jakarta Barat. Peresmian simbolik dilakukan di Sekolah Dasar Negeri SDN Ragunan 08 Jakarta, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu pagi kemarin. Usai revitalisasi, keempat sekolah itu kini mengusung konsep bangunan dengan emisi rendah alias net zero karbon. Kepala Sekolah SD 08 Arianto menceritakan bagaimana proses pembangunan gedung berkonsep Green Building ini bisa terlaksana. Kata Arianto, pihak mengusulkan pembangunan gedung berkonsep Green Building ini sejak tahun 2019. Kami sampaikan memberikan usulan-usulan kepada dinas dan pemerintahan terkait dengan kondisi gedung SDN 08 pagi ini berada di atas jalan dan bisa dikatakan dataran tinggi. Tentunya beban tanah tentu sudah tak bisa menahan beban gedung dan tanah itu. Semua orang tua murid, lanjut Arianto, sangat mengapresiasi dengan adanya pembangunan sekolah ini yang ramah lingkungan dan rendah emisi dan dinilai tempat ini berstandar internasional.